Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alal kubur, hari ini kita akan berziarah ke makam kompleks Sultanah Nahrisyah, anaknya Malikus Saleh. Sahabat Hutardi yang baik-baik sekalian, inilah yang disebut sebagai kuburan Raja Bakuy. Ternyata tidak benar. Panjang kuburannya lebih kurang 1,5 meter. Kuburan ini adalah milik seorang wanita yang di nisannya bertuliskan wa yubasyirul mu'minin, merupakan tulisan penghargaan kepada para pejuang fisabilillah, memperjuangkan agama Allah. Hikayat Raja Bakuy adalah dongeng yang menyesatkan, yang menyebutkan kuburan Raja Bakuy sependek kuburan anjing itu tidak ada, yang menyebutkan Raja Bakuy telah membunuh 44 ulama Aceh, itu pun fiktif belaka. Kaum orientalis juga menyebarkan fitnah bahwa Raja Bakuy berfaham wujudiyah atau wahdatul wujud, yang sebenarnya Raja Bakuy ini adalah seorang sultan. Beliau berfaham wahdatul syuhud dan juga menyebarkan agama Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling mengejutkan bahwa kaum orientalis telah menyebarkan fitnah bahwa Raja Bakuy telah mengawini anaknya sendiri. Innalillah. Sesuai dengan penelitian kami bahwa kuburan Raja Bakuy yang menyebutkan sependek kuburan anjing itu tidak ada dan tidak kami dapatkan data dan faktanya. Yang jadi tanyaan kita, siapakah sebenarnya raja atau sultan yang disebut-sebut sebagai Raja Bakuy ini? Dan di manakah sebenarnya pusara atau kuburan raja yang disebut Raja Bakuy ini? Mari sama-sama kita mencari ilmu secara baik dan benar. Yang sebenarnya cerita Raja Bakuy itu bisa dikatakan tidak ada, sebab tanpa pembuktian pada makam yang diduga milik Raja Bakuy pun sudah terbukti ianya makam seorang perempuan yang pada nisannya bertuliskan wa yubasyirul mu'minin, yang diperuntukkan kepada orang-orang mukmin yang berjihad memerangi kaum kafir yang ditinggikan derajatnya. Raja Bakuy hanya diceritakan dalam hikayat Raja-Raja Pasai yang diduga sebagai rekaan pihak orientalis barat pada abad ke-19. Karena selain kisah Raja Bakuy, dalam hikayat tersebut juga memuat tentang hadis palsu yang sanad dan matannya tidak jelas. Dalam hikayat tersebut juga diceritakan bahwa Sultan Malik Az-Zahir telah meninggal dunia pada usia muda ketika beliau masih kanak-kanak. Tetapi dalam pembuktiannya, Sultan Al-Malik Az-Zahir adalah seorang sultan yang telah mencetak mata uang dirham, dan di koin itu pun tertera namanya. Maka sangat bisa dipastikan bahwa hikayat tersebut memang benar berasal dari tangan para kaum kafir yang ingin mengacak-acak akulturasi kebudayaan Islam di tanah ini. Karena itulah antara sejarah dan legenda ataupun mitos perlu dikritisi ulang dan dikaji terus-menerus sampai kita menemukan titik terang. Jangan sampai tokoh fiksi dan tokoh sejarah bercampur baur satu sama lain, serta pada akhirnya kajian Islam di Aceh akan memiliki keseragaman dengan kajian sejarah Islam yang ada di belahan bumi Arab lainnya setelah Rasulullah SAW wafat. Hasil yang kita dapatkan di makam 44 yang dituduh sebagai makam para ulama yang dibunuh oleh Raja Bakuy, ternyata di sana adalah makam para sultan dan raja-raja yang sederajat. Juga sama dengan Sultan Ahmad yang dituduh sebagai Raja Bakuy itu. Tidak hanya ulama,
Di sana pula dimakamkan seorang raja Islam berketurunan Cina. Apalagi jumlah makamnya bukanlah 44 seperti yang diceritakan oleh tradisi tutur, melainkan lebih dari itu. Mengenai ukuran makam yang dikatakan orang sepanjang 70 cm, ini adalah kedustaan yang sangat nyata ketika kita menyaksikannya langsung ke lapangan, bahwa panjang kuburannya melebihi 1,50 cm ataupun 1,5 meter lebih. Menyikapi dongeng yang mengatakan bahwa kuburan Raja Bagoy makin hari semakin pendek, malah lebih pendek dari kubur anjing, untuk menguatkan ceritanya. Lalu sejak kapan orang Muslim yang pada saat itu terkuat Islam dan imannya menguburkan seekor anjing, malah di komplek perkuburan para sultan dan sultanah yang terhormat dan termulia, serta ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari ini secara sengaja saya telah sampai ke komplek makam Sultanah Naharsyah yang katanya di sini terdapat kuburan Raja Bagoy yang sependek kuburan anjing. Untuk menghilangkan rasa penasaran saya terhadap sebuah legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, yaitu kuburan raja terpendek yang dikenal dengan nama Raja Bagoy. Katanya kuburan Raja Bagoy itu sangat pendek, yang diakibatkan oleh kesalahannya sendiri, yaitu menikahi putrinya sendiri. Maka yakinilah versi saya bahwasanya kisah Raja Bagoy ini sesungguhnya tidak ada, dan ini merupakan fitnah dan fiktif belaka yang disebarkan oleh kaum orientalis barat, sehingga banyak di antara kita yang percaya dan menyebarkan dan menceritakan kepada anak-anak kita sehari-hari. Sungguh sangat mustahil bagi seorang raja dan juga seorang ulama untuk menikahi anaknya. Ini merupakan sebuah rekayasa cerita yang tidak masuk akal dan membodoh-bodohi kita, termasuk penistaan terhadap para raja dan ulama-ulama Aceh yang sesungguhnya. Sesungguhnya pengkajian kita tidaklah sampai di sini saja. Kita akan selalu mencari jawaban dan mencari sejarah Islam, ulama dan raja-raja Aceh yang sebenarnya. Dan untuk hari ini, mari sama-sama kita untuk mencari ilmu dan juga pemahaman yang sebenar-benarnya, sehingga tidak menyesatkan diri kita dan juga anak-anak cucu kita ke masa hadapan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada salah dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.